Pemerintah menetapkan libur Ramadan bagi siswa sekolah yang diatur dalam SKB 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025. Bagaimana respon pihak sekolah? Berikut laporan lengkap jurnalis Kompas TV Fedris Kanan dan juru kamera Ahadiat. Saudara, kemarin pemerintah menetapkan melalui surat keputusan bersama 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan terkait dengan skema aturan belajar pada musim ataupun libur Lebaran. Dalam surat tersebut ditetapkan bahwa ada tanggal-tanggal tertentu yang akan nanti jadi tanggal libur dari para siswa. Ini terkait dengan juga jam belajar pada masa bulan Ramadan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Soneta, Kepala Sekolah dari SD 9 Palmerah Pagi, yang juga akan memberikan informasi terkait dengan skema pembelajaran pada masa bulan Ramadan ya Ibu. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya. Ibu, terkait dengan rencana pemerintah terkait dengan skema aturan untuk pembelajaran pada bulan Ramadan, sebetulnya dari kedinasan sudah diinformasikan belum Bu terkait dengan aturan belajar ini? Terima kasih Mbak. Untuk informasi resmi dari Dinas Pendidikan belum ada, cuman dari informasi SKB 3 Menteri kami sudah memahami bahwa selama pembelajaran Ramadan itu ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kami libur itu di tanggal 27-28 Februari, untuk yang informasi terbaru itu sampai dengan 5 Maret 2025. Dan pembelajaran berlangsung hampir kurang lebih 3 minggu, berakhir di tanggal 24 Maret. Dan kemudian libur Idul Fitri ya Mbak, itu sampai dengan 9 April. Dan masuk kembali kapan? Masuk kembali itu 9 April 2025, iya. Bu, terkait dengan tadi kan juga diatur terkait dengan jam belajar begitu ya Bu ya. Kalau misalkan berdasarkan surat keputusan 3 Menteri ini, nanti jam belajar akan diatur seperti apa Bu? Untuk jam belajar sepertinya belum ada informasi yang kami dapatkan, tapi kemungkinan ada pengurangan jam belajar, dan itu biasanya kami lakukan. Sebelumnya itu kalau di SD itu 1 jam pelajaran 35 menit akan berkurang cuma menjadi 5 menit, dan waktu belajarnya sehingga menjadi lebih pendek. Dan untuk kegiatan pembelajaran ini pastinya akan kami tambahkan kegiatan keagamaannya di pagi hari itu. Mungkin kita dimulai dengan karena mayoritasnya di sini Muslim, kita mulai dengan tadarus, baca Quran, dan kegiatan keagamaan lain. Baru kami mulai dengan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Bu, terkait dengan adanya libur menjelang Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri, itu apakah sebetulnya efektif tidak Bu untuk jam belajar mengajar terhadap anak-anak, dan juga kemudian apakah dengan pengurangan jam belajar ini sebetulnya signifikan tidak terhadap informasi yang ditangkap ataupun pembelajaran yang ditangkap oleh anak-anak? Ya. Karena memang kan tujuannya selama bulan Ramadan itu kita lebih difokuskan kegiatan kita untuk menambah keimanan ketakwaan anak-anak. Jadi menurut saya sih pembelajarannya stressingnya aja yang agak berbeda mungkin, tapi pembelajaran untuk pelajaran lainnya akan lebih berkurang sedikit, tapi kita menambah keimanan ketakwaan anak-anak itu menjadi fokus utama. Jadi menurut saya ya dengan kondisi yang kemarin SKB 3 Menteri sudah luncurkan, insya Allah pembelajaran yang kami berikan akan menjadi lebih baik juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak. Baik, terima kasih banyak Bu Soneta atas waktunya. Silakan kembali dengan kesibukannya Ibu. Nah, saudara, itulah tadi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD 09 di Palmerah, yang mengatakan bahwa sebetulnya berdasarkan surat keputusan bersama 3 Menteri ini tidak sepenuhnya libur pada bulan Ramadan, hanya saja ini libur menjelang bulan Ramadan dan juga menjelang perayaan Idul Fitri. Jadi secara efektif sebetulnya jam belajar ataupun hari masuk siswa ini hanya sekitar 2 minggu hingga 3 minggu. Namun dengan adanya nanti skema pengurangan jam belajar, kemudian dengan ekskul ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tentu ini siswa juga dapat mendapatkan pembelajaran yang juga sesuai ataupun relevan dengan masa bulan Ramadan. Sebetulnya kita juga akan menanti bagaimana nanti skemanya pelaksanaan libur pada bulan Ramadan akan seperti apa, meskipun kalaupun tadi diungkapkan oleh Ibu Soneta bahwa sebetulnya secara resmi, secara bersurat ini belum ada informasi terkait hal tersebut, namun informasi terkait dengan surat keputusan bersama 3 Menteri ini sebetulnya sudah diterima oleh guru-guru dan juga pihak sekolah dan juga kedinasan terkait. Fedriska Ananda, Ahadiat Andika, Kompas TV, Jakarta.
Pemerintah telah mengumumkan keputusan terkait libur Ramadan tahun 2025. Dikutip dari surat edaran 3 Menteri, pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, libur awal Ramadan dilaksanakan pada 27 dan 28 Februari, serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga setempat ibadah sesuai penugasan dari satuan pendidikan. Kemudian, libur akhir Ramadan sekaligus libur bersama Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sistem belajar di rumah pada libur awal Ramadan tetap akan diawasi oleh tenaga pengajar dengan diberikan tugas berbasis pengalaman selama Ramadan. Minggu pertama itu pembelajaran di rumah, kemudian 2 minggu pembelajaran di sekolah, kemudian minggu akhir Ramadan pembelajaran di rumah lagi sambil mudik dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mereka tetap saja walaupun tidak pembelajaran di sekolah, tetap ada kegiatan-kegiatan terstruktur yang dikoordinasikan oleh guru. Hingga selama mereka belajar di rumah itu ya tetap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya membaca atau menulis atau kegiatan lain sehingga tidak murni libur tapi pembelajaran di rumah.